Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rikmar Raihan. Menurut saya, karena semua lembaga merasa ingin paling benar, maka akan menimbulkan perpecahan yang akan berimbas bagi pemerintahan dan keuangan negara. Karena tiap lembaga mencari pembenaran sendiri-sendiri, maka harus diadakannya lembaga yang netral sebagai penengah agar semuanya dapat termeditasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, kelas 11 IPS 4. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Menurut saya adalah HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM individualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, kelas 11 IPS 4. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Menurut saya adalah HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM individualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, kelas 11 IPS 4. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Menurut saya adalah HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, adalah konsep HAM individualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, penjabat tidak perlu menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang perlu ditingkatkan agar silaturahmi tetap terjaga. Jikapun ingin bersaing, bersainglah secara sehat, tidak perlu menjatuhkan lembaga lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Oktaviani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Saya kurang setuju dengan adanya pembelajaran di rumah. Memang itu juga bagus belajar di rumah diawasi oleh orang tua, tapi lebih bagus lagi belajar di sekolah karena dapat bergaul dengan teman-teman dan bisa mengerjakan tugas secara berdiskusi maupun individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Dewayando dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran peradilan negeri dalam proses kekuasaan kehakiman. Adapun peran-perannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rismawati dari 11 IPS 4. Saya akan membacakan soal dan jawaban pertemuan kelima. Sebutkan ciri-ciri dari demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara. 2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aditya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak saya dalam berpakaian dari orang tua saya. Yang pertama, dalam perlindungan orang tua orang tua saya memberikan pakaian yang sopan. Kedua, pemenuhan orang tua saya memberikan pakaian yang cukup. Dan yang ketiga, pemajuan orang tua saya memberikan tentang cara-cara mengenakan pakaian yang baik dan sopan. Terima kasih. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang masalah adu domba di dalam masyarakat.
Pertama, kendalikan emosi kita karena tidak bagus jika dilayani dengan emosi. Kedua, jaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita karena takutnya memperkeruh keadaan. Dan yang terakhir adalah nasihati dengan baik-baik. Itulah pendapat saya tentang masalah adu domba di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang masalah adu domba di dalam masyarakat. Pertama, kendalikan emosi kita karena tidak bagus jika dilayani dengan emosi. Kedua, jaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita karena takutnya memperkeruh keadaan. Dan yang terakhir adalah nasihati dengan baik-baik. Itulah pendapat saya tentang masalah adu domba di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depril. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, adu domba yaitu menjadikan pertikaian atau berselisih di antara pihak yang sepaham dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Akibat adu domba, banyak sekali masyarakat yang terpecah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Menurut saya, cara untuk mengatasinya yaitu dengan menghindari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depril. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, adu domba yaitu menjadikan pertikaian atau berselisih di antara pihak yang sepaham dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Akibat adu domba, banyak sekali masyarakat yang terpecah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Menurut saya, cara untuk mengatasinya yaitu dengan menghindari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemi Rendindawati dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya tidak setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang menyuruh kita belajar di rumah. Karena menurut saya, belajar di sekolah itu lebih mudah memahami suatu pelajaran karena disampaikan secara langsung. Walaupun belajar di sekolah hanya sebentar. Karena dengan belajar di rumah, saya tidak terlalu memahami suatu materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Maulidia Fala dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut pendapat saya, di sini itu diperlukannya kedewasaan sikap dan berpikir dari kita semua dalam menerima dan mencerna informasi dari siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainingrat dari kelas 10 MIPA 4. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. HAM yang dianut di Indonesia dalam bidang pendidikan yang pertama yaitu individualistis adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah. Yang kedua, Marxisme, di mana HAM tersebut menolak teori hak-hak alami. Yang ketiga, HAM integralistis, yaitu hal-hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis karena kepentingan individu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Effendi, asal sekolah MTSN 3 Sukabumi, tempat tanggal lahir Tangerang, tanggal 27 Februari 2005. Motivasi saya dalam belajar di SMA 1 Cikembar, tempat untuk mengembangkan wawasan dan ilmu yang kita pelajari di saat SD dan SMP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai demokrasi yang menurut UUD NRI tahun 1945. 1. Kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi. 2. Menghormati orang lain atau kelompok lain. 3. Kesetaraan. 4. Kerjasama. 5. Persaingan. 6. Kepercayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak pasal 28A sampai 28, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Nurseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, banyaknya lembaga yang saling menjatuhkan itu terjadi karena adanya sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri, dan adanya sikap saling tidak menghargai, sehingga mereka mengesampingkan urusan-urusan bersama dan mementingkan urusan pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari kelas 11 IPS 4. Kemukakan nilai-nilai demokrasi yang sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, perlakuan dan kedudukan yang sama, kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sistem perwakilan, pemerintahan berdasarkan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Nurseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, dalam sebuah kehidupan pasti ada perbedaan. Kita manusia diciptakan berbeda-beda. Hormatilah perbedaan tanpa membeda-bedakan yang lainnya, dan sikapi perbedaan dengan simpati dan empati tanpa mencela dan mengadu dombakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Nurseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, dalam sebuah kehidupan pasti ada perbedaan. Kita manusia diciptakan berbeda-beda. Hormatilah perbedaan tanpa membeda-bedakan yang lainnya, dan sikapi perbedaan dengan simpati dan empati tanpa mencela dan mengadu dombakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repanita. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai nilai-nilai demokrasi yang sesuai menurut Undang-Undang tahun 1945. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah faktor luarnya. 1. Penegakan kewajiban yang tidak tegas. 2. Kurangnya penyuluhan dan regulasi yang lemah. Faktor dalamnya, 1. Memiliki kondisi psikologis yang buruk. 2. Memiliki sifat individualis. 3. Memiliki sifat intoleran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, sebaiknya setiap lembaga menjalankan saja tugasnya masing-masing tanpa harus mencampuri tugas lembaga lainnya, agar tidak terjadi kebisingan. Karena kebisingan dapat menyebabkan lingkungan pekerjaan yang tidak sehat dan tidak produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandini dari kelas 12 IPS 1.
hak dalam sila ketiga, hak untuk dihormati, hak untuk diakui, hak untuk melaksanakan kebebasan berasasi tanpa paksaan, kewajiban dalam sila ketiga, kewajiban menjaga persatuan, kewajiban mencintai tanah air, kewajiban menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Menurut saya, teori HAM yang dianut Indonesia ialah teori konsep individualistik karena konsep ini memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Nurseaptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi segera kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga aspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Dwi Brianti. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, etika pejabat seharusnya dengan visi misi masa depan Indonesia, mulai dengan harus bersifat jujur, adil, dan tidak munafik. Namun saat ini, para pejabat sudah mulai tidak mengindahkan etika Pancasila. Nah, sebagai pejabat, seharusnya lebih mementingkan etika untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Lestari dari kelas 10 MIPA 2. Contoh kerukunan umat beragama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan, membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Maruf dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjawab tentang sebutkan 4 contoh nilai-nilai dasar demokrasi yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, perilaku dan kependudukan yang sama, kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sistem perwakilan, pemerintahan berdasarkan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Apiani, kelas 12 MIPA 1. Sila ke-1 terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak untuk dihormati antara umat beragama, kewajiban untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai alam semesta, kewajiban untuk menjalankan ketentuan agama, kewajiban untuk menghormati antara umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pejabat yang menyimpang nilai-nilai Pancasila dan arogan terhadap lembaga lain. Menurut saya, seharusnya pejabat memberikan contoh teladan yang baik untuk rakyatnya, bukan malah seperti ini. Seharusnya sikap pejabat tersebut dirubah lagi sehingga menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawabannya adalah suprastruktur politik lembaga-lembaga negara. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlia Dwi Agustiani dari kelas 12 MIPA 5.
Hak dalam sila pertama, hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan, hak dalam mendapatkan penghormatan dari umat beragama yang lain. Kewajiban dalam sila ke-1, kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya, kewajiban dalam memberikan penghormatan antar beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud pemerintah yang baik yaitu adanya partisipasi dengan masyarakat, adanya aturan hukum tanpa pandang bulu, pemerintah harus bersifat transparan, pemerintah harus mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan, dan pemerintah harus bertanggung jawab segala keputusan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ketiga ini, saya Juliani Fitriani dari kelas 10 MIPA 2 ingin memberikan pendapat dari tugas yang Bapak berikan. Menurut saya, seharusnya penjabat saling membantu. Jika tidak sesuai harapan yang dimusyawarahkan dalam pertemuan atau rapat kenegaraan, seharusnya dibicarakan baik-baik, tidak langsung saling menyudutkan satu sama lain. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 10 IPS 3. Pendapat kami para pelajar dengan adanya belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, menurut pendapat saya, solusi terbaik oleh pemerintah untuk para pelajar dan mahasiswa tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta maupun negeri, untuk memutuskan keputusan. Salah satunya adalah wujud tata pemerintahan yang baik, yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Restiani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan kerjanya para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekan lembaga lain, atau orang lain. Menurut pendapat saya, karena tidak ada sikap toleransi terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Infrastruktur politik berarti struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat atau rakyat. Politika infrastruktur subset, sosiopolitika sphere, dan suprastruktur politik yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Saya beranggapan bahwa
terjadinya kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila didasarkan oleh kurangnya wawasan masyarakat terhadap suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Seharusnya setiap masyarakat diberikan wawasan atau pengetahuan tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Saya beranggapan bahwa terjadinya kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila didasarkan oleh kurangnya wawasan masyarakat terhadap suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Seharusnya setiap masyarakat diberikan wawasan atau pengetahuan tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Meliani dari kelas 12 IPS 4. Menurut pendapat saya, menurut faktor eksternal, 1. Regulasi yang lemah, 2. Kurangnya penyuluhan, 3. Terdapat kesenjangan sosial. Dan menurut faktor internal adalah memiliki sifat intoleran, 2. Memiliki sifat individualis, 3. Memiliki kondisi psikologis yang buruk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Saya beranggapan bahwa terjadinya kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila didasarkan oleh kurangnya wawasan masyarakat terhadap suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Seharusnya setiap masyarakat diberikan wawasan atau pengetahuan tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjamila dari kelas 10 MIPA 1. Saya beranggapan bahwa terjadinya kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila didasarkan oleh kurangnya wawasan masyarakat terhadap suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Seharusnya setiap masyarakat diberikan wawasan atau pengetahuan tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Haikal Akbari, kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, tentang pendapat perpecah belahan dan adu domba, seharusnya kita tidak boleh menghina ras, golongan, suku bangsa, karena bisa menyebabkan perpecah belahan dan adu domba. Dan seharusnya kita menyaring berita dengan sebaik mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab tugas ketiga. 1. Peristiwa 1985 sampai 1966. 2. Penembakan misterius 1982 sampai 1986. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung 1989. 4. Tragedi Rumah Gedang di Aceh 1989 sampai 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramdhani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban dalam sila pertama. Hak dalam sila pertama: 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama: 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, dalam kehidupan masyarakat banyak sekali perbedaan. Contohnya, perbedaan agama, suku, bahkan warna kulit sekalipun. Cara yang tepat untuk mengatasi perbedaan dengan saling mengerti dan toleransi, bukan dengan adu domba ataupun saling mencela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3.
menurut pendapat saya, dalam kehidupan masyarakat banyak sekali perbedaan. Contohnya, perbedaan agama, suku, bahkan warna kulit sekalipun. Cara yang tepat untuk mengatasi perbedaan dengan saling mengerti dan toleransi, bukan dengan adu domba ataupun saling mencela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Satria Pratama Hendri Putra dari kelas IPA 3. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama itu tidak masalah karena itu salah satu keragaman agama, suku, dan ras secara langsung. Tetapi hampir banyak terjadinya konflik, kekerasan antara warga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Satria Pratama Hendri Putra dari kelas IPA 3. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama itu tidak masalah karena itu salah satu keragaman agama, suku, dan ras secara langsung. Tetapi hampir banyak terjadinya konflik, kekerasan antara warga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan yang pertama disebabkan oleh karakter manusianya, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga pembentukan budaya lingkungan yang mempengaruhi. Disebabkan juga karena ketidaksenangan melihat orang lain lebih maju dari dirinya sendiri. Seharusnya kita harus saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan yang pertama disebabkan oleh karakter manusianya, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga pembentukan budaya lingkungan yang mempengaruhi. Disebabkan juga karena ketidaksenangan melihat orang lain lebih maju dari dirinya sendiri. Seharusnya kita harus saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Aprilia Salsabila dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai permasalahan adu domba. Menurut saya, kita tidak boleh saling menghasut, saling mengejek, yang akan berujung perselisihan dan perpecahan. Karena sudah tertera dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Aprilia Salsabila dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai permasalahan adu domba. Menurut saya, kita tidak boleh saling menghasut, saling mengejek, yang akan berujung perselisihan dan perpecahan. Karena sudah tertera dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia dari kelas 10 IPS 3. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Menurut pendapat saya, adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan, kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum, adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan, kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adianti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan memberikan pendapat tentang kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi segera kebijakan dan peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik, pengorganisasian sistem yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati dari kelas 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan dari tugas 5. Ciri-ciri demokrasi negara yang dikatakan sudah demokrasi ini sudah diusung. Bentuk ini sejumlah ciri-ciri yang diterapkan di Indonesia. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, penyimpangan ini terjadi karena adanya pembelokan ide dasar yang disebabkan oleh kurang adanya rasa nasionalisme, kurang memahami makna ideologi, serta nilai-nilai Pancasila yang tidak dijadikan pedoman. Seharusnya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, serta memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, penyimpangan ini terjadi karena adanya pembelokan ide dasar yang disebabkan oleh kurang adanya rasa nasionalisme, kurang memahami makna ideologi, serta nilai-nilai Pancasila yang tidak dijadikan pedoman. Seharusnya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, serta memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, penyimpangan ini terjadi karena adanya pembelokan ide dasar yang disebabkan oleh kurang adanya rasa nasionalisme, kurang memahami makna ideologi, serta nilai-nilai Pancasila yang tidak dijadikan pedoman. Seharusnya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, serta memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sapia, saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah mesin politik yang mana keberadaannya resmi di dalam suatu negara, dan infrastruktur politik ialah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih pekerjaan. Menurut saya, sebaiknya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan dan kita bisa merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas di mana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur ialah merupakan kelompok politik yang ada di masyarakat yang terinspirasi secara aktif dalam kehidupan politik negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubungan dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Teguh Pratama dari kelas 10 IPS 6 akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu seharusnya tidak dilakukan karena akibatnya akan menghambat pekerjaan itu sendiri. Dan seharusnya satu lembaga tidak merasa lebih tahu terhadap lembaga lainnya dan selalu menjaga keharmonisan antar lembaga. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1. Kebebasan atau berpendapat, berkelompok, berpartisipasi. 2. Menghormati orang atau kelompok lain. 3. Kesetaraan. 4. Kerjasama. 5. Persaingan. 6. Kepercayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Dan infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Menurut saya, cara agar tidak menimbulkan kebisingan yaitu 1. Menaksir kemungkinan kebisingan yang dapat mengganggu pekerja di tempat kerja. 2. Memberi kepercayaan bila batasan dari kebisingan tidak terlampaui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri, saya dari kelas 10 IPS 1. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawab: 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden, 5. MA, 6. MK, 7. KY, dan 8. BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai lembaga yang merasa lebih tahu tentang lembaga lain. Seharusnya lembaga tersebut harus mencari kebenarannya dan informasi yang jelas dan pasti. Karena kalau tidak, itu akan menyebabkan kerisihan antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurpujiati Rohyana dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro. Hak yaitu meyakini sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebutkan ciri-ciri dari demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dalam kemerdekaan bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Yang ke-8, Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Alhaya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang kedua, hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk memajukan diri. Dan yang ketiga, hak atas pengakuan jaminan perlindungan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pirginitananda dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Jawabannya adalah pemerintahan yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rik Marayan dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari 2 pengertian, yaitu sistem dan politik. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang lembaga yang merasa lebih tahu terhadap lembaga lain adalah sebaiknya para lembaga itu mengurusi urusan atau pekerjaannya masing-masing. Tidak usah ikut campur urusan lembaga lain, apalagi mengkritik lebih. Jika memang lembaga itu ada urusan dengan lembaga lain, maka boleh ikut dalam urusan itu, begitupun sebaliknya. Takutnya akan berdampak buruk baik dalam pekerjaan maupun pada diri kita sendiri. Dengan begitu, ini akan sangat mudah menjadi alat yang sangat efektif untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tidak segan, bahkan hanya karena beda, rakyat Indonesia dapat dengan mudahnya menghina, merusak, bahkan saling membunuh. Contohnya peristiwa Poso, Nasrani dan Muslim. Indonesia perlu berhenti sejenak untuk berpikir, mau sampai kapan kondisi ini akan dipertahankan. Assalamualaikum
organisasi masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat telah memiliki ciri-ciri? Jawabannya 1. Memiliki kesadaran dan sifat sukarelawan menggunakan hak pilihnya. Kedua, memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang keluar oleh pemerintah. Ketiga, menerima setiap kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Dariska dari kelas 12 IPS 4. Hak dalam sila ke-1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama dan kewajiban untuk saling menghormati sesama umat agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifadi Firdaus dari 11 IPS 2. Saya ingin memiliki sebuah gitar baru, maka dari itu orang tua saya harus memberikan perlindungan kepada saya untuk memberikan gitar baru tersebut. Meskipun harganya tidak terlalu mahal dan pas harganya, atau ori atau second, saya gak apa-apa, saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah bagian atau wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung mulai dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil. Sedangkan landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah bagian atau wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung mulai dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil. Sedangkan landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah bagian atau wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung mulai dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil. Sedangkan landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Dan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Setiap warga negara wajib membela negaranya sebagai bentuk patriotisme dan rasa cintanya kepada negaranya sendiri sejak ia dilahirkan hingga dia tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak yang sudah dijelaskan dalam pasal 28 sampai 28J. Setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak yang sudah dijelaskan dalam pasal 28 sampai 28J. Setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.